Selamat malam pemirsa. Kembali lagi dalam acara saya menerobos mata batin. Saya akan memanggil seorang partisipan di mana partisipan tersebut pernah terjun langsung dalam pengalaman mistis. Memangnya hal mistis apa yang pernah kamu lakukan? Ritual makan tikus, Mas Toy. Apa? Oke, kalau begitu mungkin kamu coba dulu deh lakukan ritualnya. Saya mau lihat. Wah, aduh, serem banget sih tikusnya dimakan hidup-hidup. Ih, Adek, jam segini kok belum tidur nih? Lagi nonton apa? ini Kak lagi nonton acara mistis-mistis gitu tuh. Wah, kok serem banget tuh. Makan tikus hidup-hidup. Iya Kak, itu ritual biar tubuhnya kebal katanya. Serem banget ih. Harusnya tayangan yang kayak gini harus disensor nih. Emang kenapa harus disensor Kak? Karena menurut kakak sih, tayangan tersebut nggak sesuai sama norma masyarakat. Dan nggak sesuai juga sama aturan sensor tayangan televisi menurut perundang-undangan. Maksudnya gimana ya Kak? Gini nih, contohnya kemarin kan kita nonton film tuh, dimana ada orang yang main kartu sambil ngerokok. Nah, pada adegan itu, tampilan cara merokoknya disensor tuh. Dikasih burem-burem gitu. Terus, juga sewaktu dia main kartu, juga nggak dijelasin secara detail cara permainan dan jenis permainannya kayak gimana. Soalnya, itu mengandung unsur judi. Nah, karena pada undang-undang tentang topik pelarangan dan pembatasan materi siaran rokok, nafsa dan minuman beralkohol poin C dan E, dijelasin tuh bahwa dilarang menampilkan adegan anak-anak atau remaja yang sedang merokok. Dan juga hanya boleh ditayangkan untuk menggambarkan suatu perilaku yang buruk dan negatif saja. Lalu, pada undang-undang topik pelarangan dan pembatasan muatan perjudian, juga dijelasin bahwa program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara detail. Begitu, Dek. Oh, jadi gitu ya Kak. Kukira pemberian sensor di TV ini cuma asal-asalan gitu. Hahaha. Emangnya tayangan ini nggak sesuai sama undang-undangnya kayak gimana Kak? Nah, karena pada undang-undang tentang topik pelarangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural, isinya seperti ini. Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut. Poin A, mayat bangkit dari kubur. Poin B, mayat dikerubungi hewan. Poin C, mayat atau siluman atau hantu yang berdarah-darah. Poin D, mayat atau siluman atau hantu dengan panca indera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan. Poin E, orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim seperti benda tajam, binatang, batu, dan atau tanah. Poin F, memotong anggota tubuh seperti lidah, tangan, kepala, dan lain-lain. Dan atau poin G, menusukkan dan atau memasukkan benda ke anggota tubuh seperti senjata tajam, jarum, paku, dan atau benang. Poin H, program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku atau etnik bangsa Indonesia, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf E, huruf F, dan huruf G, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D pukul 22-3 pagi waktu setempat. Nah, jadi undang-undangnya kayak gini nih. Dan tayangannya itu nggak sesuai sama poin E, jadi harusnya disensor sih. Malah harusnya nggak boleh tayang. Gitu ya Kak. Bener juga sih. Harusnya tayangan itu lebih baik disensor aja. Tapi, apa mungkin karena tayangan itu tadi masuk dalam kategori poin H yang ada di undang-undang tadi ya Kak? Kalau semisal masuk ke poin H yang alasannya karena tayangan tersebut merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku atau etnik bangsa Indonesia, sepertinya enggak deh.
Karena setahu kakak, ritual-ritual gaib seperti santet, pesugihan, dan semacamnya itu bukan suatu seni atau budaya asli suku atau etnik bangsa Indonesia. Mungkin bisa jadi karena tujuan acaranya itu baik, Kak. Kan di acara itu ngasih lihat partisipan yang mau bertobat setelah ngelakuin hal-hal yang mistis-mistis gitu, Kak. Wah, kalau soal itu kakak kurang tahu nih. Tapi bisa jadi karena alasannya kayak gitu. Karena nggak dijelasin juga di undang-undang. Tapi ngomong-ngomong dek, sekarang kan udah malam. Sudah bukan saatnya anak-anak nonton TV. Tuh, tayangannya juga udah dikhususkan buat dewasa loh. Tidur sana. Lain kali nonton tayangan televisi yang sesuai klasifikasi usia ya. Hahaha. Iya deh, Kak. Lain kali nggak lagi deh. Besok kasih tahu lagi ya tentang peraturan undang-undang sensor TV. Aku pengen belajar lagi nih.